Oke, kita lanjut. Yang saya bilang kemarin kita mau lanjut tentang ini kan ada pilihan tuh kita lihat kondisi saya bilang kan. Nah 10 berarti hari ini. Kalian konsentrasi apa yang saya sampaikan ini ya, didengar benar-benar cai-cai dengernya. Catatan kan perlu ya siapin. Lalu segala macam udah Laragon. Belum nunggu apa ya? Lalu oke kita mulai ya. Lalu udah takut apa ya? Lalu nah, oke selamat pagi semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam leluhur ya. Kita bertemu hari ini, minggunya sebenarnya udah minggu 11 karena kita sempat libur sekali. Nanti kita lihat kondisi perlu nggak kuliah penggantinya. Oke. Nah hari ini jatahnya adalah troubleshoot mengatasi masalah intinya. Yang untuk hosting, nah yang seperti yang saya tanya tuh, ada nggak kalian yang bermasalah saat hosting? Cara ngetesnya gini, saat kalian klik, error nggak dia? Klik linknya. Itu sebenarnya di pertemuan sebelumnya juga udah saya sampaikan. Solusinya cukup ganti permalink ke salah satu yang lain, simpan udah. Nanti udah selesai tinggal balikin. Dia intinya butuh dipancing aja itu. Maksudnya gini loh, tunggu ya. Khususnya tadi itu saya tahunya yang Vivi tuh, kayak gitu tuh. Nah, ini kan setia nih. Vivi alamatnya apa Vivi itu? Kita lihat Vivi itu untuk contohnya. Vivi Nalia. Nah, maka tinggal copy ya enggak? Tinggal dibuka, maka stok lagi. Nah, yang lain saya tutup. Nah, ini nih, tinggal klik mubasnya apa. Nanti ada dia internal server error tulisannya kayak gini, ya. Yang seperti ini cukup diganti di bagian permalink. Bukan localhost lagi ya kalau udah online. Nih, yang udah online tuh kayak gini nih. Jadi kalian nggak jalanin sub, nggak jalanin olahraga juga dia bisa. Jelas? Oke, sekali lagi, kalau temuin masalah kayak gini, cukup mengganti permalingnya aja ke salah satu yang lain. Simpen, habis itu tinggal buka lagi, baru ngeklik. Kalau udah disimpan, buka lagi, baru diklik. Nah, jelas? Nah, contohnya Vivi baru satu tuh. Ada juga yang lain tuh, saya ada coba tadi. Lah, ya, jadi itu jelas ya. Nah, kira-kira siapa lagi yang ada masalah? Kalau yang halamannya tiba-tiba nggak ada, padahal di lokal ada, itu import database-nya berarti yang salah. Dia mungkin kalau nggak muncul, tapi halaman itu sangat tidak mungkin dia nggak ada file SQL-nya. Kalau perlu ekspor ulang dari lokal, nanti tinggal dimodif lagi baru import. Ya untuk Erena ya. Nah, ada lagi yang lain? Apa? Apa ya? Apa yang kira sisa? Udah. Mempengaruhi untuk pembelajaran selanjutnya ya Pak. Nah, kita ini nih ceritanya kalian yang bisa gini nih, ya ilmu untuk kalian, misalnya mau ngantuk atau mau pamer, bukan pamer dalam artian negatif ya, bukan sombong, typo, bukan itu artinya kalian ada belajar nih, kuning pacak lo bikin web, kalau ikan minta jasa aku yo bayar berapa gitu, atau minimal kalian ikut organisasi, kalian bikin saya bikin untuk organisasi itu. Contoh Ilham ikut BEM misalnya, berarti Ilham bisa bikin untuk website BEM. Ada. Nah, itulah contohnya. Website siapa lagi misalnya Ormawa, Rohis tuh misalnya bisa bikin juga. Terus ada perkumpulan Mobile Legend bisa juga bikin misalnya. Jelas ya? Nah, itu tujuannya hosting itu. Jadi orang lain pun bisa ngakses. Jadi kalian ngasih pengumuman ya di web itu ada. Udah ya? Berarti nggak ada lagi masalah? Tidak ada ya? Nah, puji Tuhan. Kita lanjut berarti.
Jadi kelanjutannya seperti ini cerita kita. Karena kita mau hemat waktu, ya sebaiknya daripada kalian belajarnya mepet juga, maka yang 10 ini yang harusnya troubleshooting, kita akan bahas tentang plugin CRUD. Ini mulai coding, oke? Nggak ada hubungannya sama hosting yang ini, nggak ada. Tapi bisa nggak ditaruh di hosting? Bisa jawabannya. Oke? Udah? Sampai ini jelas? Yuk, kita bikin yang namanya bikin plugin tuh, gimana caranya. Nah, plugin CRUD ini sendiri seperti yang awal pertemuan saya bilang itu untuk apa? Jadi ada sistem informasi di dalam CMS WordPress kita. Kita bisa naruh apapun, ya. Tentunya ya pakai coding. Nah, kalau sudah, berarti saya butuh salah satu aja nih, inang namanya. Butuh salah satu yang sebagai inang. Ngapain dibilang inang bukan hitung ya enggak? Inang nih dua maksudnya. Jadi saya bebas perlu pakai apapun. Enggak ya? Yang saya kan udah saya hapus ya. Nah, saya pakai yang asal aja. Bisa WordPress manapun bisa. Yang penting di dalam WordPress. Itu aja ceritanya. Kecekar. Kebuka. Sorry. Saya pakai yang saya aja lah. Apa ya, kata kalian tuh ya? Nggak kan kalian kan? Dape. Hehehe, dape dah. CCDT bayi. Yo, kita lanjut. Ini WordPress, bukan ini. Di mana ya taruhnya saya ya? Payah-payah saya pinjam yang kalian asal satu. Apa tuh template-nya? Bukan. Yang pasti kalian harus login ke WP admin aja dulu, itu ceritanya. Udah? Iya, login ke dalam WP admin ke dashboard. Kita kan mau bikin plugin nih. Dah, bukan web host, gak ada hubungannya sama web host ya. Kita lokal aja ngapain? Karena hosting itu kan ada batasannya, karena kita gratis tuh. Karena terbatas, ujung-ujungnya kalian kalau lagi belajar, dia udah sampai kuotanya, udah habis gak bisa. Udah, bukan tak boleh, boleh, tapi hasil jadinya naruh di situ nggak usah. Jangan saat bikinnya ini. Apa nih ada Erik aja baca gini. Ada Egi nih ya. Nah. Egi mengenalkan sinyal berarti. Nih, udah usah pakai lah. Yuk, lalu login. Oh, anak. Yang mana? Yang lokal pos. Yang kalian UTS kemarin gitu masalah. Maksudnya bebas. Tapi daripada bingung, gunakan yang belajar kemarin juga nggak masalah. Nah, UTS. Nah, yang belajar kemarin intinya nggak masalah dia. Lah. Oke, sebelum lebih jauh sampai nunggu itu kita beralih ke Telegram ya. Nah, pertama gini, jangan heran nilainya kalau ngirim-ngirim gambar begini ya. Yang mana saya? Yang saya yang mana? Tengah. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Hah? Bukan lagi bahas pipis ya. Kebayang nggak? Ini bisa Ilham ngaku, bisa saya ngaku karena apa? Wajahnya nggak kelihatan. Jadi kalau kalian ngirim foto di UTS itu gaya belakang atau gaya samping saya nggak jelas, itu saya nggak hitung. Nggak maksudnya. Nah itu maksudnya kayak gini lah. Kayak nih misalku ngaku sebagai huluk yang hijau, karena mukaku udah kelihatan jadi diragukan walau sebenarnya tuh emang ku bilang kayak dia ya nggak. Jelas ya jadi ya. Jadi kalian cak foto ngadep belakang gitu kan saya nggak tahu kalian di mana ya nggak. Jadi soal UTS itu bilang wajib dibuktikan dengan kehadiran kalian, oke? Jadi jangan sampai kalian justru menyensor wajah kalian. Saya tidak tahu justru itu jadi salah. Lalu kemudian kaitannya dengan ini nih. Nah, oke kita lihat ya. Si Erik nih. Nah, si Erik nih webnya sama dengan yang Umami saya bilang.
Oke, teman. Inilah kita perlu klarifikasi, yuk. Dengan si Umami, mana Umami? Ada nggak Umami nih? Nggak ada ya? Nah, tapi udah saya anggap hadir ya, karena sesuai perjanjian. Nah, itulah untuk kehadiran diukur dari ini. Ada. Tapi tentunya yang kalian yang hadir beneran, ada tadi tuh yang ada sesuatu tuh. Apa sesuatu kata kalian? Oh, udah tahu. Nah, jadi ini yang umami, ini yang si apa nih namanya nih? Nah, pokoknya dia ada masih gininya ya, ciri khas ya, si Erik. Nah, nih. Nah, sampai kan? Nah, cuman nih si Erik nih. Oh, Erik, bisa kamu jelasin gimana? Sama kan? Yang kamu kebun, yang dia ini sampai tuh Ika janjian apa cuman nih? Apa ya? Tapi ngapain pecah sampai? Enggak, Ika jodoh sudah Erik. Nah, Erik dah ngaku li. Oh, lapor. Nah, terus ini yang pentingnya bukan bagian itu, bagian ini nih yang penting. Jadi, ya, kalau kalian lagi nonton video rekaman saya itu, oh, masih bising dah. Tidak bisa. Mungkin Erik nih ganggu gua. Nih, denger ya. Kenapa ya web saya nggak bisa diakses? Saya udah nonton dan ngikuti. Tidak mungkin lah kalau nonton dan diikuti. Masih tidak bisa. Udah. Ini cerita yang mau saya bilang. Jangan lah anak-anak nontonnya tuh jangan sambil denger yang lain ya. Ini kan jelas-jelas dia bukan nonton yang saya nih, nonton Anggi Marito. Udah. Jadi cuman konsen, maksudnya jangan bersambil. Ada dia ngaku lah nonton kata dia lah buat lah kata dia nih lah nonton dan ngikuti dilihat dan didengar ya bukan hanya buat Erik maksudnya kalian juga jadi kalau nak baca jangan bersambil dengar lagu dangdut lagu India lagu Korea karena kayak gini lah yang sekarang sedang saya jelasin di mana tadi nih kan suaranya saya rekam juga udah jadi kalau udah dengar penjelasannya kayaknya agak-agak deh nanti jadinya nggak nyambung. Jadi dengan hormat kalau nonton kayak Erik lah nonton dan ngikuti gitu. Masa separah tuh video ya. Nah, kalau lagi ikuti benar-benar harusnya di sininya tulisannya Yohanes lah bukan Anggita Mario, Anggita Marita. Lah, oh, nah itu untuk yang lain juga. Jadi benar-benar nonton dan juga benar-benar. Oke, karena ini jauh lebih penting ya. Justru ini jadi lebih riskan lagi. Oh, konsentrasi ya. Berarti pertama kita mesti login ke WP admin. Ini nih tanya siapa pun saya udah lupa nih. Acak nih, udah tunggu. Ya kalian udah login semua kan? Kalau nggak salah materinya ada saya upload di bahan ajar. Yang mau nyoba yang hari ini ada saya upload di bahan ajar. Apa ya? Wah, kata kalian nggak ngeh kok. Oh lah, melanggar. Database-nya namanya ini. Oke. Berarti saya tinggal cari di sini. Oke. Apa ya usernya? Nih. Siapa dia ini ya? Tunggu ya, saya lupa karena saya minjemin dia ini. Siapa ini ya? Oke. Berhasil login. Yo. Mengenai yang di sini banyak nih abaikan ya karena ini plugin. Yang kalian sengaja saya ini nggak ada bahas soal tentang plugin karena rata-rata kakak kelas kalian pun makin kesini ya maksudnya makin nggak ngeh apa plugin.
Jadi ya udah kepalang saya tiadakan. Oke. Nah, sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh plugin. Ya salah satunya ini. Popular postnya apa aja dia bisa tambahin. Ada balon Instagram feed misalnya, untuk ada dari Instagram kita bisa sinkron taruh di sini. Terus ada galeri namanya untuk like box. Nah, kalau ini nih contohnya gampangnya seperti ini. Jika dia punya gambar ya, gambar, tuh kan salah satunya nih ya galeri kan, diklik. Nah, ini dia nggak kebuka di yang baru loh, di jendela inilah. Nah, oke, di jendela ini kan lebih cantik tampilannya kan. Nah, ini dibilangnya lightbox. Makanya di sini ada plugin Simply Gallery Block and Lightbox. Yang lainnya masih banyak, sepia atau harusnya begini-begini nih, warna apa nih, hitam putih. One click demo import ada, metabox dan segala macam. Nah, banyak dia pakai ya. Jadi ya untuk lebih menarik sebenarnya plugin tuh ngebantu banget. Oke. Kelanjutannya seperti ini. Sekali lagi, jangan kalian pusingin yang banyak kayak gini, konsentrasi ya. Jadi yang mau kita bikin harusnya plugin tuh kita aktifkan, ya nggak? Nanti ada plugin kita tinggal ngeklik aktifkan kan. Kebetulan yang dia ini aktif semua. Kita mau bikin pluginnya, tapi khususnya plugin CRUD. Kenapa? Karena pemrograman. Nah, kelanjutannya seperti ini jika udah paham ya. Saya bilang tadi saya pernah ngupload bahan ajar di kalian di apa, di web mahasiswa tuh maksudnya. Nah, tinggal dilihat di situ harusnya ada untuk bikin plugin. Saya coba cek di mana saya naruh di sini. Tuh, banyak bener, tapi apa ya udah ditaruh nih. Payah-payah buka bahan ajar loh. Nih, ajar. Di sini ada nih. Di folder bahan ajar. Ya kalian kalau mau gampang nyarinya cek di itu, di web mahasiswa. Kalaupun saya nggak ketemu nih, saya akan buka web saya isi itu. Scan nilai, scan aja. Oh, di mana aku naruh nih, yo. Payah-payah dari sinilah. Saya pun lupa kan. Nah, jadi kalian lebih enak lihat di web mahasiswa kalian. Tunggu ya, ganti internet dulu. Oke. Sore ketemu. Nah, payah-payah nyari. Oh, ini nama RPS ini salah buka folder bahan ajar. Nah, namanya bahan ajar sama lah kayak tadi tuh. Aduh, kata kalian ada. Aduh, folder, kalau nggak salah foldernya angka-angka setelah UTS 9 berarti. Nih, namanya 49 dan 10. 49 dan 10. Lihat ini, di folder itu saya naruhnya. Nih, bahasnya tentang do shortcode nih bilangnya nih. Ya, tapi pasti bingung kalian nengok apa ya jam ini udah. Tenang, nggak usah khawatir. Kita coba cek lagi di yang lainnya, file lainnya. Nah, kayaknya ada yang lebih gampang deh saya bikin, tunggu ya. Penjahat bagian 2 bukan.
Nah, ini nih yang lebih enak ini. Kalian bisa lihat di part 11. Bisa buka yang part 11 yang ini. Oh, anak-anak. Lalu, ada enggak? Yang di bahan ajar part 11 di folder 11 ya. Nah, yang ini nih. Ya. Tapi saya nggak pakai semuanya, tenang ya. Jadi saya pada intinya biar kalian tahu bikinnya aja nih. Di sini sih udah ada caranya. Oke, tapi akan saya demoin nih. Saya ulangi ya, yang di bahan ajar itu pertemuan 11. Udah? Nah, ceritanya kakak kelas kalian tuh sering ngalami masalah di hosting yang kemarin agak lama. Jadi mereka kepakai pertemuannya ada di situ. Yang kalian ini kan pertemuan 10, ini nih, pertemuan 10 kita udah pakai. Normalnya pertemuan selanjutnya baru pakai. Ya nggak? Karena kita udah skip karena dianggap udah nggak bermasalah. Nah, kita bahas di sini. Syukur-syukur kalian nanti bahas sampai transaksi. Itu tujuannya. Oh, nah cara bikinnya seperti ini. Bisa kalian lihat intinya yang di ini atau lihat di layar saja ya, biar bareng ya. Saya tutup aja nih karena udah ketemu. Konsentrasi, konsentrasi ya. Cara bikinnya sebenarnya gampang, tapi kalau salah ya dia nanti justru salah. Nah, cara bikinnya jadi gimana? Buka WP konten, buka plugin. Konsentrasi ya. Buka WP konten, buka plugin. Bukan yang hosting, karena kita asumsinya yang hosting tadi ada limit. Udah? Buka WP konten, buka plugin. Yang kalian kan 2223E, KMS 4A. Lah, di dalam KMS 4A itu ada WP konten, ada plugin. Oh, nah kalau sudah, ini kan mereka banyak folder ya. Sebenarnya kita bikin file langsung di sini pun bisa dianggap sebagai plugin. Kita biar rapi, bikin folder aja ya. Nih, saya ulangi ya. Kan struktur kita tuh ada DB, ada WP admin kayak gini nih kan. Kita ke WP konten. Udah? Ke plugin. Sudah? Kalau di materi saya contohin di luar taruh ya. Biar seragam, saya akan taruh di dalam satu folder aja. Berarti bikinlah satu buah folder. Lah, boleh namain nama masing-masing, misalnya Setia atau Amani, bebas maksudnya. Lalu, lah, oke. Yang ini pentingnya, setelah ini, biar sah, kita namain dia sebagai utama aja lah. Karena ini file utamanya harus lewat dia ini baru bisa dijadiin plugin. Namain utama, PHP. Bikin file baru, namain utama titik PHP. Bikin file tahu? Yang kayak dpwl dulu tuh, klik kanan, new file. Tidak tahu? Nah, ayo bikin. Di folder yang kita bikin tadi, namain utama. Pak, punya nama lain boleh tidak? Boleh. Tapi untuk latihan kita, sebaiknya samain dulu. Lah, kalau di contoh materinya, saya namain dia sesuai nama saya, Yohanes titik PHP. Tapi asumsinya daripada kalian bingung ya, penting kita taruh di dalam satu folder. Itulah yang kita anggap file kita. Lah, pelan-pelan ya ini ya. Kayaknya penting pakai speaker. Oh, anak-anak nih. Nih.
Yang laptopnya baru. Aduh, gara-gara Yonsi nih habis kayak baterai Yonsi yuk. Yonsi nih, aduh, bunyi dah. Nah, yuk lanjut. Apa tadi tuh ya? Nih, anak-anak nih, ini nih udah zaman DPW yang harusnya udah pernah disampaikan. Coba konsentrasi. Pak, udah di ujung titik HP gini caranya ya. Coba kalian ketak view, file extensionnya dijentang. Nah, itu penting tuh. Jadi yang punya laptop baru kayak gitu ya. Pak, nah, dia perlu view. Oke, kalau Windows 11 ini caranya. Windows 11 ya. Tahu dari mana yang boleh pakai itu Windows 11? Ada. Kalau icon-icon yang ada di tengah itu Windows 11 tuh. Ya. Coba cari view Windows 11. Ada? Ada sumur, yang ada sumur itu baru centang file extension. Dia sumurnya paling bawah biasanya kayak ini sumur tuh baru dari file extension. Setelah semua. Nah, jika sudah, cara bikinnya adalah kemudian yang akan cara bikinnya klik kanan, ya nggak klik kanan, ini kan paling gampang bikin extension rumah saja. Karena sudah dapat extension yang baru diketik. Kebetulan namanya utama titik PHP. Di enter, dibuka, lah, isinya kosong. Nah, di sinilah bagian pentingnya, konsentrasi ya. Apa yang mesti diisi? Kalian bisa ikutin struktur cara nulis yang seperti saya tulis di sini nih. Nih, nih. Lebih gampang kiri kanan aja. Jadi kalau di sini namanya harus PHP abaikan ya, berarti ini file utamanya. Nanti soal UASnya tergantung dimintanya apa. Ya pasti kalau namanya file utama dia dipanggil file lainnya. Nah, jika sudah, ini nih harus diketik nih. Biar lebih enak saya aja yang ngetik dulu. Jadi apa yang harus dilakukan? Buka untuk PHP dan remote blog. Nah, biar lebih enak kalian lihat saya aja ya, konsentrasi ya. Boleh sambil ngikutin. Nah, besain. Nah, ini buka tutup gini nih, kasih tab. Nah, dah. Penting, ketiknya seperti itu. Yang agak menjorok ke dalam tuh tab-tab tokennya. Harus persis diketik seperti ini. Titik 2 pun harus sama. Lagi name, belajar CRUD misalnya. Login Yuri HTTPS nanti saya maximize baru kalian bisa lihat enak. Lah, nih yang diketik gini. Silakan. Bagian yang setelah titik 2 kalian bisa modif dengan yang kalian ya. Yang bagian setelah titik 2 bisa kalian modif sesuai nilai kalian. Ininya nilainya. Tapi yang ini nih harus sama ya. Titik 2 tuh gabung. Yang di sininya spasi. Inilah dibilang kerangkanya. Namanya kerangka, tidak jadi basing-basing. Oke, nanti kita cek apa yang terjadi. Yang pasti konsentrasi.
Oke. Nanti saya jelasin lagi, kalian ketiklah dulu. Ya. Kenapa? Oke. Tadi nunggu berarti ya. Ini cerita Alisa. Dia kan punya WP config. WP config ini harus ada lu namanya jam 7. Nah, sekarang dia ada namanya database MS Lisa. Tidak ada ya? Kalau dari mana kan ada? Tengok di PP Admin juga ya, local host PP Admin. Local host. Taruhlah handphone dulu. Lagi aku buka panjang-panjang segini. Gampangnya karo gitu ya. Bentar. Tetap baru dah. Oh. Nah, baru kau pakai sekarang maksudnya. Berarti kan ada ya harus tetap biasa. Ada. Tempat apa? Nah, di sini nanti database. Data DB Lisa R ya. Oh. Masa di pakai? Di sini tulisan ini. Berarti lo ada database kan Lisa. Nah, nih siapa bikin kayak kah? Hah? Kita. Masa? Hehehehehe. Berarti kan lu mati di sini, jadi harus diimport lu. Oh, tak Risa Ros. Nih kau, apa yang di dalamnya ya? Nah, pegawai itu kalau ada database. Kita baru bisa. Udah, baru di reload bisa. Nah, silakan. Nih, ya. Lalu, nah, di situ tulisnya URI ya, bukan URL. Ya, URI identifier. Kalau L itu locator. Ya di sini URI. Bebas. Nanti saya jelasin lagi deh. Yang pasti dia bentuknya HTTP atau HTTPS berupa alamat web. Lalu, oke, pelan-pelan ya. Nanti saya jelasin. Linda lah, Linda. Keren. Halo. Nah, yuk penjelasannya ya. Jadi di sini ada tulisan plugin name. Memang dia di remark. Memang di remark. Kalau kita belajar bahasa pemrograman PHP, kalau remark atau apapun bahasa pemrograman apapun ya, remark atau komentar itu nggak diproses oleh bahasa pemrogramannya. Tapi di dia memang kayak begini. Jadi di dalam PHP-nya ada remark. Yang pertama plugin name berarti nama pluginnya. Alamat pluginnya bisa di-download dari mana? Nanti saya jelasin lagi. Deskripsinya berarti tulisan deskripsi pluginnya itu. Versinya bisa kita ganti-ganti nanti, makanya oh ada versi terbaru misalnya. Kalau kita ngupload di repository-nya WordPress org ya enggak? Kan ada folder plugin tuh, kita bisa juga ngupload plugin kita. Autornya ini nama pembuatnya. Ya kalau mau setia. Nanti kita lihat apa tulisannya. Ini nih alamat autornya, jadi homepage autornya. Jelas ya? Jadi ini ngaruhnya di sini. Ini pluginnya, tempat download pluginnya di mana. Nanti kita lihat yang hasilnya. GPL ya lisensi, kita tinggal ngelihat ya standar dia lah, GPL 2. Udah ya. Sekarang hasilnya simpan ya. Hasilnya bisa dilihat di WP admin, di plugin, yang plugin terpasang. Lah,
Di plugin terpasang tuh kalian klik lagi. Nanti dia ada sebuah plugin. Ada tak? Hore, ada, diklik dulu. Tapi nak disimpan lo yang diketik tadi ya. Oh jam nih bikin nah kata Ika. Oh tak? Berarti pajak dijual ya pajak. Ya namun nak dapat duit di sini. Jadi kita udah dapat front end, back endnya pun kita bisa tambahin sistem. Udah kayak gini? Kita bahas ya. Belajar. Oke, mudah deh. Saya ulangi ya. Titik dua ini harus nyambung ya. Di sini baru spasi. Terus name, jangan nama URI, URI. Titik dua harus nempel. Kalau dikasih spasi, beda nek. Ya namanya template. Template itu kan dia bahas, bukan bahas, membaca apa yang tertulisnya. Halo? Wah, ini Desi berhasil. Keren mah Desi nih. Berarti nama pluginnya ini CRUDX misalnya kalian atau CRUDAP gitu ya kak. Nah, berarti tinggal kalian ubah dari sini kalau mau nama. Bisa ya. Plugin CRUD sistem informasi apa gitu. Ya tinggal kalian sesuaiin. Lah, ngapain Sinta? Lalu Sinta. Hah? Keluarnya Pak C. Dah. Lah kan ini plugin name lah keluar ya. Ya. Ya udah sini. Ya. Mendak kamu maju kirim ke itu Telegram. Ya, nanti penjelasan lebih lanjut sabar. Nih, ini ketik Nasmu utama plugin name admin LTE master home master apa ya nih? Plugin Yuri description version atau lisensi kalian lah bener oh Nasmu utama apa nih di folder Nasmu lokal host kan Nasmu beda yang lembat nih. Ini kalau di KMS 4 ini kan enggak deh kan enggak usahanya beda bukan enggak usah. Nah Kemon Kakak ngerti kan nengok nih 2223 ada di KMS 4A langsung folder Nasmu. Hah? Harusnya lah lambat mang yang kan ya alah iya oke ini kan naruh di folder 1 kita udah oke kita cek kita buka di sini tutup lo nih ada KMS 4A nih KMS 4A kan Cinta kan yang kita buka adalah nih kapan dingin nih yang kita buka file 2223E Cinta 1 yang kan di sini 23E KMS 4A Cinta beda gak? Alamat itu bener lu oh, silakan iya ngapain dah kok mana localhost ini enak mau teori ya nih itu kan dengar bener-bener oh kamu buka nih htdoc kan sampai ke localhost di dalam htdoc kan ada 223E berarti localhost 2223E pakai 2223E. Ini kan ada baru di Nasmu. Oh, berarti 2223E di sini ya, Pak? Oh, coba. 2223. Garis miring. Nah, paling diminta login lah. Berarti maksudnya deh. Nah, ini kan ya tinggal ulangi baik.
lembut yang nas muri. Yang film apa? Tak. Mana? Ini kan login bukan pakai itu, login pakai admin. Ini kan admin tidak ada segini kan lengkap yang admin kan. Oh, jadi lo Perana. Kalau login sebagai admin tadi situ. cuman ini Pak. Kalau yang tadi lah tas semua yang MS lo. Oh, yang kayak Pak. Milenial lah semua. MS 4A. Nah, Neo atau sekarang nih aku pindah yang di dalam KMS nih yang kau tatik berarti yang baru buka Neo, yang lainnya tutup ya. Karena kesambung ini berarti dia tinggal akses dari iya. Benar. Kan tadi kan Karena siapa ya? pindah Pindah. PP konten kan itu pelan Ini level folder men. tadi disuruh new file apa New file. Nama ini namanya kasih hasil pencarian dalam beranda Badria kok. Di dalam Badria ini baru ada utama titik PHP baru. Nah ini sih basic tadi. Ini jadi lah utama titik PHP, tapi kalau perlu tampilin extension file yang dari kategori ya, berarti kalian tampilan ini extension file. Lagi lah ketik yang aku tadi ngetikkan di sini ya Pak. pakai jahit Makasih. ya. Lalu pemindahan Oh, nah. menjadi Ctrl A ya, Ctrl X, Ctrl X, Ctrl X ya, baru pas tadi kan hit Ctrl V mana itu tempatnya ngetik kayak salah deh, aduh ini udah jadi registrasi, aduh baru tes ini web tolong Mak. Yuk anak-anak yuk lanjut ya. Di sini saya ulangi, plugin name berarti yang di sini nih ya. Nah namanya semakin unik ya, semakin dikenal kan. Oh orang tahu lah ada XXX berarti yang punya kalian. Udah kacanya. Di sini description udah tahu. Versi mulai dari paling awal berarti versi pertama 01. Berarti kalau ada kenaikan versi selanjutnya 02, 03 dan seterusnya. Kalau beda rilis berarti mulai 1. Udah gak terlalu penting lah itu. Baik pula weh. Nah berarti ini Muhammad El Azhar. Kita tinggal ganti di sini. Kalau kita klik dia larinya jalan.net tuh. Nih yang di kiri nih kan nih tuh. Yang di kiri di sini ya. Yang di sini WW Maluhur. Berarti author Yuri. Pembuatnya tuh alamat homepage-nya mana. Ya tinggal kita ketik saatnya kita visit plugin site. Di sini nggak ada kebetulan cuma visitor ya. Plugin site itu biasanya alamat plugin bisa di-download di mana. Kalau ini kan alamat pembuat, yang ini alamat bisa di-download. Udah ya. Kalau sudah kita activate atau aktifkan. Segampang itu sih. Masa gila sudah yang lihat masa belum lah. Lalu kita ini baru ngerjain yang namanya untuk deskripsi plugin, namanya deskripsi plugin. Nih mana dianya? Ada keluar di mana? Ada keluar di mana? Ada deh kan? Di sini kan banyak yang penting nih nggak ada deh kan yang keluar. Nah kenapa? Memang belum kelar. Kita baru sampai di tahap deskripsi pluginnya. Oh yang ini nih. Jadi blog pertama yang kita bikin begini nih, baru sampai untuk tahapan kenalin nih loh kita punya plugin. Belum ditaruh di menu, belum manggil file lain, oke?
Jika sudah konsentrasi ya, lumayan gampang kan ini kan. Jika sudah konsentrasi, kalau di materi ini dia mirip lah kayak tadi tuh. Nah, yang ini perlu modulnya. Jadi ada 3 bagian. Habis itu modul itu dipanggil. Nah, cara bikinnya gini. Konsentrasi saya kiri kanan aja biar kalian lihat prosesnya. Nih ya. Jadi ini udah buka tutup PHP yang tadi tuh. Berarti di sini buka tutup PHP lagi. PHP. Nah, rapiin tab. Function. Jadi dia manggil modul. Modulku, jajaknya modulku. Buka tutup. Nah, apa fungsinya? Echo. Vivition misalnya. Apa yang terjadi kayak gini? Nggak terjadi apa-apa. Pendek ya kata kalian. Memang sengaja sependek itu. Yang penting kita tahu caranya aja. Lah, gampang kan? Cuma function, buka tutup huruf awal, modulku, echo vivition. Nah, vivition enggak vivition kata kalian, kundak pula cion, sinta cion, tulislah nama masing-masing maksudnya. Lah, buka tutup PHP bagian kedua. Kalau tadi kan bagian pengenalannya, yang ini ya saya ulangi ya. Yang ini nih bagian modulnya atau apa yang dikerjain. Sampai ini sih dia nggak ngeluar apa-apa di sini, belum ngeluar. Di sini belum ngeluar. Kapan dia ngeluar? Jika dipanggil. Nah ini di pemanggilnya. Jadi modulnya apa yang dikerjakan. Ini dia akan manggilnya caranya seperti ini. Buka tutup PHP lagi. Function menuku, tadi ada modulku, menuku. Saya sengaja bedain biar kalian tahu, oh bagian ini nih bisa diganti. Saya ulangi ya. Kalau kalian lihat di sini menu saya, di sini menuku. Saya kayak ku itu kan sama kan? Jadi kalau di soal UTS tuh saya tulis yang relevan dengan kalian, berarti harus ada kata saya, harus ada kata kami, gua atau ku. GW tuh ya nggak, kalau kalian tulis GW atau gue, gua udah boleh. Kalau kalian tulis pemandangan Pulau Bangka sangat indah kata kalian, nah itu kan ada hubungan kayak Ika, itu kalian lagi bahas Pulau Bangka. Nah, yang ini function menuku dah. Isinya apa? Nah ini add, dia ada fungsi namanya add menu pack. Jadi ini kita standarnya di standar WordPress-nya. Cuma itu dulu yang perlu kalian ketik. Dalemannya sabar. Setelah itu add action. Jadi ini kerangka kerjanya. Tambahin di menu admin. Apa yang ditambahin? Menuku. Kalian ketik aja segini dulu, nanti penjelasannya sabar. Kok bapak ada yang ngetik title segala macamnya, sabar kan udah, udah sabar lu. Nah ini yang baru diketik. Kalian ketik persis kayak gini karena baru kita kembangin habis ini. Salah sudah, keren ya. Salah satu kunci sukses nanti sih cepet ngetik. Sukses apa sukses ujiannya itu ya. Kalau lah menang ngetik kan otomatis ya, kalau di error tinggal nyari error. Kalau ngetik lama ya susah kalian. Mantep tesannya. Lalu nah konsentrasi selanjutnya gini. Jadi ceritanya modulku akan ditambahin di add menu pack ini untuk manggil modul tadi.
Tapi di admin menu admin akan ada tulisan menuku yang manggil dari sini. Jadi dia panggil memanggil. Kelanjutannya di dalam add menu pack ini harus ada, kita bisa enter gini. Nah, jadi di antara ini judulnya apa, koma, menunya apa, HP bapak dan HP ditulis, ada sabar, read, linknya, linku aja lah. Nah, terakhir adalah modulku lah. Segampang itu kata kalian. Emang gampang karena yang ditunjukin ini yang paling mudahnya. Yang biasa kan untuk latihan yang mudah, untuk ujiannya yang sulit. Tapi ya dari inilah kalian bisa belajar. Kalau tiba-tiba belajar langsung sulit, pening kepala indah Lailatul. Oh lah, ada kawagi dah kata kalian belajar kayak gini ribet lah. Nah, belajarnya mudah dulu, kalau paham ininya enak. Habis ini kita coba. Lah, Mayang Sari. Oke. Cepat tapi bukan basing-basing ketik ya, hati-hati ketik ya. Ya. Walaupun lah sudah lah Pak. Jangan asal terabas ya. Ilham beres. Oke, sip. Yang lain? Nah, lanjut ya. Cara ngetesnya seperti ini. Tadi pluginnya lah kita aktifin. Tinggal akses ulang sih, klik aja salah satu menu yang lain. Nanti kalau benar, dia harus nambahnya satu lagi nih di sini nih. Ada enggak? Wow, kata kalian nih nggak ada gearnya. Kalau kita kemarin kan belajar admin LTE itu di sini nih font awesome-nya ya. Bisa nggak diganti? Bisa. Mau diganti apa biarin aja dulu? Biar lah. Karena bukan itu intinya sih kita belajar codingnya bukan ini. Tapi bisa nggak diganti? Bisa. Ya. Mau coba? Ya udahlah, cobalah. Nih keywordnya WordPress icon. WordPress icon apa ya dulu? Dia punya nama WordPress icon nih. WordPress icon admin. WordPress dash icon namanya ini. Cara makainya, sabar, kita lihat ya. Nah, seperti ini. Kalau mau yang ini, dia pakai dash icon, body icon topik. Memang seolah-olah lebih ribet kan? Tapi ya udah kalau mau yo pakai ini kita. Nah, banyak macamnya. Kita kalau plugin CRUD, cacanya pakai yang mana? Sarjana ini aja lah cacanya. Nah, cara pakainya gimana? Oh kan cacanya kita mau pakai ini. Kalau saya copy glib, dia pakainya itu. Kalau yang ini, dash icon, welcome learn. Nah, kita harus tahu dulu cara menggunakan dash icon. Dash icon, WordPress. WordPress code cacanya gini ya. Nah, kita harus nambah untuk di pluginnya misalnya. Ya, kalian mau tidak mau nyari kayak gini. Nih. Tidak mungkin tidak tahu intinya kalau udah nyoba. Ya. Kalaupun kalian ngaku lupa, tinggal kalian buka aja di Google kayak gini. Nah, cuman nih cara katanya di sini tab editor, terus function, tambahin apa. Di sini ada tulisan load dash icon kata dia. Habis itu copy HTML, habis itu naruh, habis itu simpan, nanti ada apa dash icon namanya. Oke, itu kalau di front end dia bilang custom iconnya bisa juga. Nah, ini kan dia pakai ini. Caranya gimana? Custom post, edit. Nih, milih apa menu iconnya. Kita nggak pakai yang ini. Nah, kita pakai apa? Conclusion segala macam, dia ada scriptnya sendiri. Ini bukan yang ini, tinggalin. Ini function. Nah, masih sama. Kalau ini CSS kita lewatin, nggak pakai itu, bukan pakai div juga kita. Nggak ada, dia pakai naruh di bagian itulah nih. Menu icon kata-katanya. Ya.
Jadi memang kalau di Google Pak HP nanti cari pening kepala kadang-kadang itu banyak. Memang kenyataannya gitu sih, tapi yang kita mau gunakan tuh yaitu menu icon ini. Oke. Caranya gimana? Kalau tadi kan ada nulis tadi tuh di sini. Ya nggak? Add menu pack. Coba menu iconnya. Ini. Salah pencet. Yang mau kita pakai adalah sekali lagi menu icon. Nah, kita coba tulis di sini. Menu iconnya adalah dashboard untuk admin user. Saya tinggal tambahin di sini salah satunya. Kalian tidak usah nyoba lah ya, saya aja yang coba nih. Tunggu, kalau udah berhasil baru kalian tes. Ya, yang pasti saya mau pakai menu iconnya untuk ini. Kalau udah berhasil nanti baru kalian ikutin. Bener nggak seperti itu? Kita tes. Enter. Mana dia tadi? Mana ya namanya kita tadi ya? Menuku tadi kan namanya. Lah saking banyak ini penting menuku. Dia malah nggak mau karena apa? Ya dia nggak tahu yang ini. Berarti posisi pun bisa jadi mempengaruhi. Nah, tuh menuku ada nggak sekarang? Menunya apa? Bukan menuku. Menunya apa? Di sini apa keluarnya nih? Hitam-hitam nggak jelas. Ya, berarti kalau kita mau cari itu belum tepat juga. Jadi apa yang tepat kata kalian? Enggak, ini banyak nih. Nah, load dash icon kata kalian. Ini bukan juga, ini mirip dengan yang tadi nih, dengan sebelumnya yang saya buka. Font family bukan. Jadi ya tersangka utamanya sebenarnya yang ini. Nah, dia sependek ini pula kata-katanya, ya enggak? Berarti kalau saya mau ganti ini, CSS-nya adalah itu. Kalau ini namanya dash icon welcome learn more. Coba bisa nggak? Nih, tinggal ganti ini. Kalau muncul ya spur di situ kan. Nah, dia masih hitam nih. Lah kelihatan belum ya di situ ya? Karena hitam ketemu hitam nih. Tapi di sini loh dia ketutup loh, ya nggak? Menunya apa? Nah, dia tidak tahu tuh linku kata dia. Linku tuh yang apa? Not found. Ya, sementara di skip dulu aja. Ya. Intinya ini bukan fokus pembahasan kita, tapi mau diganti bisa nggak? Jawabannya bisa. Nanti aja, nanti saya sampaikan ke kalian. Script benernya apa? Yang ini kita skip ya. Berikutnya baru kita masuk ke penjelasan. Jadi itu sekali lagi tidak terlalu dipentingkan. Yang bagian pentingnya adalah kalian bisa ada pluginnya. Kalau dia nggak tampil gini, ini gimana Pak? Lanjut lagi di WP admin. You are not allowed to access this page, misalnya kayak gitu tulisannya. Kalian jangan pakai reload, tapi coba lagi sisain WP admin habis itu enter. Yang nggak boleh akses halaman ini kayak saya tadi tuh. Nah, baru di tes ulang mana menunya apa. Oke, harusnya ada tulisan Vivision. Ya. Oke. No thanks. Dismiss. Nah, kalau mau ngurangin ya tulisan Vivision harusnya di sini. Apa yang nggak muncul? Lah bener loh. Yang nggak ketik. Mana? Sabar dulu ya. Coba lihat lagi tulisannya. Mana? Menuku judulnya, menunya nih. Septikion. Mungkin karena Septikion tadi ada enggak. Septi. Terus nih kita balik ke Septi. Ini kita balik nih di sini loh. Banget. Bisa Septikion jadi. Kita Septi. Mana? Mau sampai ke safety berarti nih. Nih, aku tunjukin loh. Nih, ke gitu. Anak-anak di PHP itu buka tutupnya gini ya. Ini kan buka PHP, ya enggak? Tutup PHP. Buka komen, tutup komen. Jangan ditaruh di sini, bintangnya udah beda artinya, ya.
Oke, karena Septi dan Linda Savitri yang nemuin sama. Ya, udah beda arti kalau kalian naruh bintangnya setelah ini. Belum sampai ini bisa? Oke, penjelasannya seperti ini. Masih ada yang nggak muncul? Lah teliti lum. Ya mana? Jangan berebut, oh. Jangan berebut. Nggak jatuh, Le. Menurutku judulnya apa? Kelihatan benar sih kelihatan. Oh. Di sini disimpan di desi. Di sini lebih aktif kan, cuma saya tidak muncul. Ya iyalah. Aduh. Oke, ini KFF Resti. Inilah bentukku. Harus sama benar juga saya tengok dari ini. Sama ya rupa ya. Coba nih. Iya, bentuknya apa aja kan klik. Iya, kenapa? Judulnya bentukku. Lihat hasilnya benar loh Lisa. Tutup yang lain Lisa. Sama semua masalah ikan deh. Ya udah aku jelasin lah tau deh. Oh, aku jelasin oh. Oh, anak-anak. Yo dengerin deh. Aduh. Nah mungkin gak kedengar tadi itu. Nah, sebelum kita bisa begini ya, kan plugin bahasanya tadi ya. Ini setelah plugin, kita bisa taruh langsung di dalam folder apa tadi itu. Ini nih folder plugin bisa kita taruh. Udah. Kemudian kalau sekedar nano itu namanya baru menginstal. Makanya di sini ada install plugin atau plugin terpasang. Mesti diaktifkan dulu, baru bisa dia digunakan. Kalau tidak diam lah di situ. Nih maksudnya gini nih, saya diaktif, kan activate atau aktifkan, enggak? Tidak dia. Letak kita nyari ya dari ketemu itu, nah perlu diaktifkan. Lalu sampai ini, jadi dia mau bikin lagi dia harus aktif. Nah ini nih cekin aja nih, biarin hidden on listen, nggak masalah dia cuma kasih tahu. Nah kita fokus ke mana tadi yang saya nih. Menunya apa? Nah oke, kita tes sekarang. Untuk uji cobanya, tenang, kita cari template. Ya biar gampang, tak kayak yang otak-atik. Ada, klik ini tampil apa, klik ini tampil apa, gitu kan? Nah cari, ya, bootstrap, layout. Saya coba cari dulu lah. Kira-kira kita pakai apa nih? Bootstrap, layout, W3 School biasanya ada. Nah, jadi ceritanya ngeklik ini, kita tampil ini, ngeklik ini, tampil ini. Begini dulu. 3 form bisa putar, bisa ini nambah. Sosial webpage, macam kalau diklik. Tes ya, cacatnya ya. Sampai nunggu ini. Ada 712 apa ada gini di kata kalian enggak? Biasanya saya bisa gunakan yang ini atau yang ini. Yang di sini linknya atau pakai kayak gini. Lambat belajar kartu nih. Nanti udah. Nah di sini sudah ada contoh, ada link pula, ada bagian untuk navigasi di atas, ada login, ada iklan, ya nggak? Kita bisa menggunakan ini sebenarnya. Cara pakainya sama dulu. Kita cari yang agak bagus dulu ya. Mana contohnya? Ini apa lagi nih? Enggak ya. Oh, jadi feedback company terlalu ini untuk front end nih.
kita maunya back end. Tunggu ya, kita cari dulu. Jadi kalian tidak payah-payah ngetik ya dari awal. Nah, ini front end juga. Pada dasarnya apa yang sudah pernah kita pelajari waktu itu tinggal kita ambil lagi kok. Bisa dia. Bootstrap menu. Ada sertifikat pula di sini, entah tuh apa ya, bisa internet rame. Wait menu. Nah, saya basing-basing aja buka-buka yang ada. Ada home, ada ini, ada beginian, ada begituan, ada yang begini, ada search. Wih, banyak kata kalian. Nah, ini pun bisa kayak gini. Terus apa lagi ya? Contohnya navbar. Ini menu yang bisa diklik. Bisa kita ambil, tapi kita yang untuk layoutnya aja. Jadi enak lihatnya. Bootstrap 4 ini apa nih? Responsive nih apa nih? Banyak buka. Ini langsung deh dilihat. Ini tidak usah lah. Apa nih? Nah, ini bisa dipakai nih. Ini kan bagian header kita nyebut. Navbar ini link-linknya. About me kita bisa nambahin foto kita. Ini bagian konten. Dan seterusnya. Udah. Nah, ini tersangka satu. Band. Kita bukan nak bikin band. Tidak usah nih berarti nih. Ini front page kayak gini-gini nih. Lewat. Yang ini, mirip juga nih. Tapi ini Bootstrap 5. Yang ini Bootstrap 4. Admin LTE kemarin kita pakainya Bootstrap 4, berarti harusnya kita menggunakan yang ini Bootstrap 4. Yang ini cuekin berarti. Ini nanti. Nah, cara pakainya sekarang. Jadi, saya akan kirim link ke Telegram. Link apa? Link untuk kalian copy paste. Try it yourself. Ini di copy, ini ditaruh di Telegram. Mana ya? Yusuf nggak ngapain sih nih. Nih, saya taruh di sini nih. Nah, kalian perlu buka itu, saya ajarin copy paste-nya bagian mana yang diperlukan. Nggak mungkin kita ngetik panjang, maksudnya ngulang lagi, kita kelamaan kalian nunggu. Nah, barang ini mau kita gunakan jadi template. Template ini maksudnya untuk webnya. Nanti kontennya itu yang kita klik ganti. Lalu, kita buka ini ya. Yang kita butuhkan adalah fake image style. Nih copy nih, mulai dari link yang atas ya sampai style. Lalu mulai dari link, kan kita mau ada CSS-nya. Pak, dan tanpa ini bisa nggak? Kita coba aja lah. Kalau tanpa ini bisa nggak ya? Kita kan ngetes. Emang untuk apa Pak di copy? Nah inilah biar tahu kita tes ya. Lalu, langsung copy aja lah ya daripada ngetes untuk apa ya udah. Intinya ini untuk source file JavaScript, file CSS-nya di sini. Copy, udah. Kita taruh di bagian mana? Saya bilang tadi modul tadi untuk bagian kerja, berarti naruhnya di sini. Nah, echo VV kita abaikan dulu, ganti dengan tutup PHP, buka PHP. Nah, kita bekerja di antara ini. Ini kan tutup PHP, ini buka PHP. Lah, kalau mau lebih rapi gini, kalau mau lebih rapi, nah, jadiin dia sebaris. Ini, nah, jadi ini akhir function. Yang kita copy tadi mau saya paste di dalam ini. Kalau mau lebih rapi ngelihatnya kayak gini. Saya cuma nambah buka, nambah tutup, buka, tutup. Berarti titik ini nih tutup bukanya ini. Oke. Pastanya di mana? Di sini berarti. Sabar, nanti bareng aja. Kalian posisikan sama kayak gini dulu. Sudah.
Si Febri lagi video call sama Vicky ya. Nah, Febri, udah kedenger ya, dak? Lagi tengah video call ya. Nah, kita omongin gitu, tidak tahu dak. Kupingnya dipasang headset sama kayak Vicky di tengah bertelepon. Nah. Aduh, deket-deket bertelepon gue ya, apa ya entah. Ya lalu begini. Nah, tadi kan kita copy. Nah, kasih tab. Sekali lagi lah, kita paste. Nah, baru rapiin. Nah, jadi kita tahu, oh ini bagiannya. Yang tadi kita copy tadi tuh, di paste ke sini. Lah, nih loh, yang di copy dari link sampai style. Ini kan milik HTML jam-jam ini ya nggak? Di copy. Lah, jika sudah di paste. Yang saya kasih jarak tadi itu maksudnya untuk kasih mereka ini lah. Lah, jika sudah, kelanjutannya adalah kan di bawah nih ada yang mesti kita copy juga, mulai dari div kelas si jumbo, nav, banyak yang kita copy. Itulah daripada ngetik pening kepala anak HP div. Jadi yang di update body itu kita copy. Yang di update body, struktur HTML itu kan ada head, title, itu tuh kan ada body kan. Nah di dalam bodinya kita copy. Berarti kalau ada body buka, ada body tutup. Body buka, body tutup. Ya sampai div lagi. Lah, nggak usah kalian hafalin kodenya ini ya. Pening kepala. Lah, di copy. Lah kan? Saya ulangi ya. Mulai dari dalam body kan ada div. Di copy. Lalu sampai ini ngebloknya. Di copy. Di paste di mana? Di bawah style ini. Di sini kasih paste. Pak, pengok-pengok. Nah, pengok-pengok jam ini blok dulu. Nah, kasih tab. Jadi rapi. Sambil ngeblok kasih tab. Jangan kayak yang tadi ya masih miring ke kiri, pening nih kok nanti, percaya deh. Bisa. Jadi div ketemu kayak div. Nav ketemu nav. Nah, div ketemu div lagi sampai footer. Jadi rapi dia. Tuh. Enak lihat tuh. Vicky sudah? Vicky tidak dengar. Oh ya, emang jadi orang ganteng Vicky yo. Ditelepon kayak yang terus itu. Ya. Yang kedua ya. Di dalam body saya bilang tadi tuh. Mulai dari dalam body kan mulai div ini. Sampai sebelum akhir body. Nih, berarti sampai sini. Lah. Silakan. Udah. Intinya saya cuma ngopi paste tadi itu, saya cuma ngerapiin aja ya posisinya. Isinya sih sama dari itu. Pak, ngapa dari head title segala macam tuh beda artinya dengan yang kita barusan lakukan. Jadi kita ini memang udah di dalam body. Asumsinya itu. Yang sudah boleh disimpan, boleh dicek. Yang sudah boleh disimpan, boleh dicek keluarnya apa. Novita keluarnya apa? Belum. Oh iya ya, Novita ada 2 ya. Itulah namanya jangan pasaran. Ya, kalau nama Vicky kan Viko. Kecuali Vicky Prasetyo Viko. Lalu Ilham. Wih.
Si Revi belum ngapain? Allah. Hah? Keren. Sita lah. Wih, hebat Sita nih. Yuk. Lah. Jangan lupa nyimpen ya. Setelah begini begitu disimpan. Jika sudah, yang bagian ini harusnya main first sampai ke bawah nih. Bisa kita pakai di sini. Jenggrang, gila kata kalian ya. Nah nanti tinggal kita inspect mode handphone juga dia udah nyesuaiin. Ini menunya nih. Nah ya nggak? Kan gampang daripada ketik dari awal ngetek kita belajar ketik lagi. Nah yang penting kalian tahu jurusnya. Lah. Oh. Nah, yang mau kita ketik tuh mulai title ini. Lalu intinya ini layoutnya, inilah yang dasar yang kita gunakan. Oh, berarti menu-menu yang di sini nih, jadi kita klik nampilin konten. Lalu, nah konsentrasi lah coba dibenerin dulu. Yang nggak bisa kasih tahu mana. Iya boleh mana. Yang nggak bisa boleh ke sini. Apa? Lalu balik lagi nanti. Balik lagi. Oke ini. Nggak tahu saya masalah ini kan PHP nih buka ada ini ya buka PHP tutup bentar jam nih nah buka tutup udah PHP Jul nangis kok dia lagi nge-load file JavaScript CSS ini lagi loading di butuh internet nggak pakai HP lah mainnya. Langsung apa jual masa kan jual loh nggak beda boleh kamu butuh internet nih iya emang langsung deh ketik kan nih connect ke internet Jol. Ini kan naruh di folder coba, oh. Tapi ini posting. Lo tahu gitu ya? Ah nih. Kan tinggal reload Jol nanti dia bisa. Ngerti kan? Oh, nggak bisa loh. Blessing apa? Mana? Sito iya nih tadi sejam nih ada si Sito ada buka ada kan buka aja nih komposisiin ada kurang awal tutup kurang awal mana ya di sini anak ade wo ada di sini tukang pengisi suara bukan loh pengisi suara karakter kartun nah coba tes mana ya menu ya elo tunggu aja muncul lo jangan manggil file tuh pergi lu internet kalah buat Ika baru bagi internet toh ya Ika pakai internet apa masa lama lah pakai yang tuh pakai smartphone cepet oh lah oh iya anak udah nih dengerin lagi nih
bagian yang di sini ini kan connect ke internet nih. Jadi kalau kalian nggak connect internet nanti tampilannya tuh jelek dia. Jelek tuh maksudnya nggak tampil seperti, nah nggak tampil seperti ini. Kenapa? Karena file itu dia not found, nggak ketemukan. Tapi kalau dia udah sekali connect internet biasanya udah nyimpen cache ya. Jadi seolah-olah Pak tuh bisa karena sebelumnya udah connect internet, file itu udah kebaca dia nyimpen di cache. Oke, lanjut ya. Lanjut, udah. Jadi ini penting karena itu untuk bootstrapnya. Nah, jika sudah, lah kan mau ganti ini tulisan ini tahu nggak? Nggak usah kita bahas kalau tahu. Nih tulisan. Nggak tahu boleh. Gini caranya. Iya, itu gampang. Tinggal Ctrl F aja, My First Bootstrap ini. Nih caranya. Tinggal tekan Ctrl F, tinggal Ctrl V, Enter, ketemu. Ada. Nah, cacanya di sini. Cerut. Sekali baik. Simpan. Cerut sekali baik, tinggal kita reload. Nanti keluar cerut sekali baik. Bisa kan? Nah, kita yang bagian pentingnya adalah link ini mau kita ganti plus yang di bagian konten. Itu bagian pentingnya. Lalu, jadi kita nih ibaratnya bikin kontainer loh, wadahnya ini manggil script kita. Lalu, nah kalau sudah, pada intinya ini yang pernah kita pelajari dulu pun kita bisa taruh di sini karena scriptnya sama aja kok. Nah kelanjutannya link. Cak-caknya mau bahas topik apa? Penjualan lah ya. Cak-caknya pelanggan, barang, pesanan gitu. Ya udah, pelanggan dulu apa barang dulu? Ya boleh bikin lah link nih. Link ada 3 kali, ada navbar. Berarti cari tulisan Ctrl F navbar yang ada link tulisannya. Nah ini berarti link nih, link. Tapi bukan amoy. Udah 3 biji ini. Kalau sudah berarti barang, pelanggan, pesanan. Nah, ada tulisan barang, ada tulisan pelanggan, ada tulisan pesanan. Bisa? Nih, barang, pelanggan, pesanan. Cakep kok? Saya gampang tuh kata kalian. Nah, kalau sudah, ini yang penting selanjutnya. Konsentrasi ya. Judulnya apa? Judulnya apa? Udah. Nah, kita lihat. Ini bagian-bagian penting. Judulnya apa? Berarti judulnya apa itu ternyata adalah title kalau di tag HTML. Tahu title kan? Nih kayak gini nih. Aneh deh. View code, view page source. Di HTML head title, bootstrap path template. Berarti tulisannya bootstrap path template. Title. Berarti kalau mau ganti title-nya, ya kita bisa ganti. Ya catatannya di sini kasih title dokumen. Contohnya mau diganti, kalau saya ini bagian apa nih? Misalnya kalau mau tampil tulisan di judul atas sistem informasi apa? Sistem informasi cerut sekali baik sesuai nama yang diberikan Setia Ariska tadi. Ya berarti nanti di title-nya keluar SI cerut sekali baik. Bisa? Cara ngetesnya tinggal kita reload. Nah tadi judulnya apa, jadi SI cerut sekali baik. Bisa ya? Lanjutannya. Kedua, menunya apa? Tadi tuh menunya apa? Tuh yang ini kita. Berarti teks yang ada di menu adminnya. Teks yang tampil
di menu admin. Nah, jadi kita bisa sambil nyatat dengan pagar ini. Teks yang tampil di menu admin. Lah. Oh, lah. Apa hub? Kayak airport apa air apa itu kan? Nah, yang ini. Yang ini disebut capabilities. Capabilities. Baru dengar kata kalian apa compatibility? Compatibilities. Nah, siap penjelasannya? Nah, capabilities. Nah, penjelasannya seperti ini. Kalau kalian ingat di soal UTS pun ada. Saya ada suruh kalian bikin pengguna, ada dengan beberapa role. Bener ya? Kontributor menu apa aja tampilnya? Dikit, profil, lah, ada. Naik di kontributor ada author, penulis, tampil ada postnya selain dashboard post, profil. Bener ya? Dan seterusnya. Nah, itulah disebut capabilities. Jadi masing-masing peran itu punya capability tertentu, punya privilege tertentu. Berarti keywordnya adalah capabilities, capability WordPress lah. Mana dia? Nih, role and capabilities. Jadi peran tadi punya capabilities. Apa aja contohnya? Nih. Jadi dia super admin nih. Kalau kita punya beberapa website, multi-site, kita nggak bahas ini. Kita administrator doang. Jadi kalau kalian lihat tadi ada manage option yang awalnya di materi, manage option, berarti yang bisa akses hanya si admin doang. Ke bawah ya, ke bawah lagi. Editor. Kalau saya mau dia edit publish post, kita cari ya, Ctrl F kan paling gampang nyari itu. Siapa aja? Author punya. Siapa lagi yang punya? Di sini. Super admin punya, ini punya, author punya. Tapi kontributor mana tadi itu? Nih, kontributor enggak deh. Subscriber enggak deh. Oke, lihat kan? Jadi kalau kalian mau menunya itu atau sistemnya itu hanya tampil untuk mulai dari author ke atas, pakai yang ini capabilities-nya. Tadi itu kan saya pakai read tuh. Read itu paling rendah. Nih. Jadi kalau semuanya bisa akses menu itu, kita pakai read. Cak-caknya buku tamu. Nah, berarti buku tamu semuanya ngakses, subscriber pun nggak masalah maksudnya. Berarti pelanggan kita yang punya akun, nah bisa ngisi di data itu. Oke. Tapi hanya boleh admin misalnya, boleh beradmin. Kita cari yang capabilities-nya dimiliki oleh admin doang. Ya makin ke atas ya. Nah ini berarti delete site nih baru bisa di admin doang. Editor nggak tampil menu itu. Oke, itu disebut capabilities. Udah ya. Nah linkku ini juga jadi penting nih. Ya ini linknya dong. Nah kenapa saat kalian ubah, hapus, dapat link, ini yang penting ya. Modul yang dipanggil. Makanya saya namain modulku, linkku segala macam tuh biar kalian gampang melihatnya. Walaupun nanti di soal ya bisa dimodif. Linknya namain ini, modulnya namain ini. Biasanya kan nambahin 3 digit itu, 3 digit name. Kayak gitu tuh lah. Udah? Nah, kalau sudah, sekali lagi yang penting adalah linkku. Oke? Yang penting ini kenapa? Karena saat kita mau ngeklik linknya di sini tadi nih, barang apa linknya, ini apa linknya dan seterusnya. Nah kalau sudah tahu teori yang seperti itu, linkku ini di copy lah, linkku kan tadi itu. Nah kita cari nih, berarti link itu kan href, bener ya. Nah berarti kita kalau mau manggilnya
linku tadi nanti kita ambil lagi di situ. Nah, sekarang gini, strukturnya pick linku ini kita copy admin titik php tandanya pick sama dengan linku sudah. Kita butuh satu parameter lagi untuk nandain halaman apa yang sedang dibuka. Copy sudah, di copy di paste admin titik php pack sama dengan linku. Linknya ku tadi itu ingat yang dari sini nih ya. Nah kalau sudah tambahin simbol dan halaman misalnya sama dengan apa barang aja lah. Masih ingat DPWL kemarin nggak? Masih? Saya tunjukin dikit lah. Jangan-jangan cuma Linda doang yang ingat. Yang kayak gini nih, demo DPWL tuh. Admin, apa kasir yang kemarin tuh. Nah, yang kayak gini nih, admin kan. Tok. Nah, yang kalau kalian lihat indeks, berarti yang sekarang kita nama filenya adalah admin. Yang kita sekarang di sini nih, mana tadi tuh? Nih, admin kan, admin di PHP. Nah, di sini kalau kategori dia HM kategori. Yang di sini kita barang ya, hanya berarti kita bikinnya nggak seru gitu sih main sehari ya. Desi ketemu boleh ya. Jul lanjut. Nah, kita pakai halo barang, oke? Udah, tinggal di copy. Kalau udah selesai satu, pagarnya tinggal diganti lagi. Jadi pelanggan. Terakhir pesanan. Wih, uasnya apa ya? Berarti ada di sini ya kalian tuh enggak? Bisa jadi nota, bisa jadi apa. Pada dasarnya kalau nggak tahu intinya udah enak kok. Admin terakhir pesanan. Nah, syukur-syukur cukup waktunya kita bahas nanti. Kalau enggak minimal CRUD untuk master. Kalau ini kan pesanan transaksi. Lalu sampai ini. Nah, jika sudah, dia akan jadi apa? Seperti ini. Kalau barang ada tambahannya barang, pelanggan, ya parameter namanya. Nah, jika sudah parameternya ini mau kita get. Caranya adalah code-nya kan di sini, ya nggak? Bagian isinya itu kalau kalian lihat di layout adalah title heading. Oke. Berarti tinggal kita Ctrl F, title heading ada di mana? Ini dia. Berarti ada yang call SM8. Oh, berarti saya tinggal nambahin perintah PHP. Perintah buka tutup PHP. Dekat atas title heading. Nah, di sini. Nah. Lah. Oke. Buka tutup PHP. Ngomong-ngomong kalau kerangka nih, ini tahap awal doang ya kita perlu begini-begini. Yang berikutnya sih tinggal file-file yang dipanggil itu aja yang kita lakukan. Lah, yang ini. Ini sama kayak kita bikin indeks kalau di TPWL. Hanya sekali itulah, udah selesai lah, nggak diganggu-gugat lagi. Yang diganggu adalah pelanggan, barang, ya kayak gitu. Nah, apa yang mesti dilakukan? Ada if, add if, ada if, ada add if. Udah. Nulisnya persis gitu ya. Nah kalau udah, ngapain bapak nulis sudah memang belum selesai. Di dalam kurung ini mau ada sesuatu. If set, if is set, lah, persis kayak yang kita demo DPWL, yang di indeks tuh pasti ada iset, ada $_ get. Oh kan?
Nah, di sini hal. Kalau sebelumnya itu kita pakai H. Bebas intinya apapun. Menyesuaikan dengan yang kita tulis di atas tadi. Yang ini. Ini kan hal. Hal. Lah. Udah. Kita tabung ke dalam variabel halaman itu. Halamannya adalah dari get hal. Get hal kita tabung ke dalam variabel hal. Selanjutnya kita gampang aja lah, echo hal aja lah. Lah, untuk nyobanya gitu doang. Bener gak dia udah tahu apa yang kita klik? Caranya hanya seperti ini. Kalau udah belajar di BWL kemarin udah enak. Karena dasarnya ya dari situ. Nah, cara nyobanya kan simpen biasa ya. Kalau udah klik barang, nanti tulisannya barang, pelanggan, pelanggan, pesanan. Oh, dia nggak tahu, ada kalian ada. Berarti satu laginya si home nih, ya nggak? Klik navbar nih, jadi no home, home. Oke, navbar berarti navbar itu akan jadi home. Mana dia tadi itu navbar? Fake image navbar di atas nih. Navbar jadi home. Lah, maksudnya kita kembali lagi ke dashboard ya dengan home. Udah, linknya apa? Linknya yaitu yang sampai page linku yang tanpa hal. Makanya saya bilang tadi linku tadi yang jadi pentingnya. Kuncinya di linku. Udah, home, udah ya. Nanti tulisan navbar tuh akan jadi tulisan home beranda maksudnya. Lalu nih jadi home. Nah, home tuh tidak manggil apa-apa. Iya kan? Harusnya nampilin title heading ini. Oh, nah jadi kita mau bikin kalau home atau sedang tidak diklik apa-apa, title heading ke bawahnya yang tampil. Lalu, kalau home inilah tampilnya, kalau barang baru pelanggan barang, kalau pelanggan pelanggan dan seterusnya. Lalu, oke, jika sudah kelanjutannya seperti ini. Kan ceritanya ini nggak manggil apa-apa, berarti ada kondisi defaultnya, yaitu jika iset apa, jika node apa. Nah, kita bikin dulu satu file baru. Nah, karena saya udah bikin folder ini enaknya nih, diamani tadi ya. Bikin file baru, bebas apapun, namain .dev boleh, biar gampang namain dashboard atau home lah, home PHP ya, biar kalian nggak bingung. Saya namain sesuai linknya, home.php. Sudah di enter, di yes, dibuka home.php itu buka. Lah, kosong kan? Apa isiannya? Ini ambil dari yang utama, mulai dari heading ini H2 sampai div ini sampai nih lah sampai baris 92 di blok 82 sampai 92 itu di blok lah. Yang ada H2 title heading ada. Yang setelah kita ngetik iset tadi itu sampainya ini kan dia tutupnya ini, berarti sebelumnya ini berarti lah. Nah, jangan salah, oh ini ada div call FR8, tutup divnya ini. Nah, udah, makanya perlu rapi biar enak lihat lah. H2 sampai ini di cut, lah, dicut, lah, cut tahu kan cut kan? Ya, dipindahin ke home, paste, simpan. Kalau ini sih udah kita cuekin aja yang ini. Udah, lah. Setelah di paste ke sini sudah. Nah, balik lagi ke utama.
Jika dia tidak diklik apa-apa, berarti kita tambahin else. Apa yang di-include? Include home titik HP. Karena home kan tadi lokasinya sama nih di sini tadi. Nih, ada include home. Ini include. Kalau udah diklik apa-apa, berarti di else include yang home. Tujuannya apa ya? Tadi kalau tidak diklik home-nya dia tampil yang ada tulisan heading tadi. Sudah malah pada intinya inilah sama dengan yang dibahas di DBWL. Di sini tinggal ulang. Kalau di DBWL kita pakainya dashboard kemarin tuh. Lah, oh berarti belum. Lah, oke, jika sudah berarti gampang. Ajak usaha bertahap lah saya tambahin. Kalau klik home, inilah yang tampil udah benar. Kalau berkebaran, tidak deh yang bawah tadi. Ada, memang benar kan? Karena kita baru menginclude isinya barang, isinya pesanan dan seterusnya. Oke, lah benar kan sampai ini? Oke, sip. Lah, nah jika sudah, kelanjutannya seperti ini. Kita udah benar bikin home, tapi yang title heading, bikin barang belum. Kita butuh form. Butuh form. Habis ini kita pulang kan. Nah, kita bikin form. Formnya mana? Tadi itu kan bootstrap 4 ya. Ada? Kita cari bootstrap 4 yang form. BS4 form. Dia pakainya ini bentuknya, atau bentuknya begini, atau bentuknya begini, atau bentuknya begitu, bentuknya begini, begitu. Kita yang pakai validation aja nih. Yang mana ya? Sabar nih dia nih. Ini ada keren ya. Dia suruh kita ngisi valid misalnya. Bagus kan? Ada. Tinggal kita klik try it yourself. Tenang, linknya saya kirim lagi nih. Nah, tidak usah ngetik payah-payah maksudnya. Kita tinggal ambil simpen. Oke. Scriptnya ini mau kita ambil. Ngapain? Ya biar gampang. Kita motif nanti sesuai kebutuhan form barang. Oke. Caranya bootstrap ini dia udah sebutin harusnya. jQuery Slim ini saya belum tahu, Popper ini belum tahu. Nah nanti kita lihat yang belum dia pakai yang mana. Oke. Tapi yang bagian penting adalah container ini. Jadi kalian mesti copy mulai dari sama sih, dari dalam body nanti. Lah, ini kan body lah, body lah. Nah berarti mulai dari div ini sampai cari tombol body, tag body ini. Di copy lah dari bottom di body ya, body buka, body tutup, di dalam body ini yang di copy, lalu di copy lah. Nah jika sudah, kan nanti itu mau bikin formnya ada di mana? Kebetulan maunya di barang ini ya. Berarti kita bikin file barang.php. Dibuka, di paste. Segampang itu tak kalian. Itulah anak nyuben nih tapi lah jalan lo. Buat file barang.php, paste ini si body. Lah, yang udah boleh dicoba, sama ada hasilnya. Kalau beda ada sesuatu. Lah,
cuma ngepaste ya yang di folder tadi loh. Jika sudah, nih di utama kita mesti modif dikit, bukan ecohal. Di utama, lalu bukan ecohal tapi include $hal titik PHP. Di utama, jadi bukan sekedar kita echo tapi di include file sesuai yang diklik. Kalau barang ya barang, kalau pesanan, pelanggan. Kalau tampilan formnya masih jelek, artinya ada yang kurang. Sampai ini lah. Oke, waktunya coba. Nah ya cuma include tadi kan lah kalau langsung begini nih. Kalau beda-beda berarti $hal titik PHP. Jika sudah disimpan, home akan beginilah. Barang, nah si form coba diisi. Oh benar dia, berarti lah apa yang kurang emangnya di sini? Yang kurang bootstrap min sudah disebut belum di index di utama. Bootstrap min lah. jQuery Sleep sudah. Popper sudah. Bootstrap bundle udah, benar udah, berarti nggak usah disebutin lagi. Udah jalan formnya. Jadi di sini dia akan ngecek bener nggak udah diisi. Nah yang ini sih kita nggak pakai yang ini. Jadi nanti kita ganti kode barang, nama barang, harga. Ya kayak sebelum tuh lah. Oh, nah, yang ini udah berarti pulang kita. Jadi ya udah. Intinya ini dasar untuk kita kembangin di pertemuan selanjutnya. Lah, ada yang ditanya enggak? Boleh tanya ya. Pertemuan 10 web KFS 4R sudah bahas sedikit troubleshoot pasti, kemudian bahas lagi sampai dicoba ya, pastikan udah sama tampilannya dengan yang saya ini, karena bahan berikutnya inilah bahannya. Dia bahas plugin CRD, sudah buat plugin di terus sudah buat modul, sudah buat menu nanti sampai ke desktop kita bahas sampai terus ada belajar ngambil detek bootstrap fun, terus udah bisa buat form. Next bahas satu barang nah nih anak-anak sebelum pulang nih, jadi di pertemuan 10 ini kita udah bahas sedikit troubleshooting hosting, yang pasti kalian bilang tadi udah selesai semua tadi ya. Nah yang udah selesai kirim tadi ya saya bilang plus 5 yang udah kirim alamat hosting tadi. Bahas plugin CRD kita udah bikin tadi, saya bikinnya di sini folder apa nih. Buat modul sudah kita tadi yang namanya utama titik PHP kan. Terus ada belajar ngambil template dari Bootstrap, ada bikin form. Nah sampainya ini pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang tabel barang, terus form barang. Kalau udah kita bisa babat dalam satu pertemuan 12 bahas tabel pelanggan.
pertemuan 13 bahas tabel pesanan. Nah, biasanya agak lebih ribet tuh tabel transaksi. Ya. Oke, nah, tapi jangan takut, kita jalanin aja dulu. Karena percuma terlalu jauh tapi udah ngerti. Nah, penting satu kali ngerti. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, sekali lagi ya. Yang kalian perlu lakukan selanjutnya adalah folder ini. Folder nih. Jadi inilah plugin ya. Jadi kalian copy, taruh, comot di WordPress baru, tinggal pakai. Karena belum ada pakai database. Cukup dia nempel. Iya, saya ulangi ya. Nih folder apa nih? Kan saya pakai apa nih? Backupnya kalian tinggal backup aja, kirim gini atau ini, bebas. Inilah hasil pertemuan kita hari ini. Dicut atau dikat, taruh di folder kita pertemuan ke 11. Bukan yang ini, 2223 kan, 2223E. Nah, jadi ini adalah yang ke-10 kita tentang plugin CRUD 1. Nah, inilah ibaratnya kalian ekstrak ya. Foldernya ini tinggal kalian taruh di folder WP Content plugin itu. Bebas WordPress apapun selama dia belum ada masih bisa. Kalau dia yang bentrok itu kalau nama pluginnya sama, itu nggak bisa. Ya, jadi yang ketinggalan pun harusnya bisa copy dari temennya gini. Udah selesai harusnya. Nah, ada pertanyaan? Enggak. Kalau nggak ada, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat siang, hati-hati di jalan, boleh pulang. Terima kasih, dadah, sampai ketemu lagi. Jangan bersedih. Yang belum absen, lupa itu. Fajar, itu nggak Fajar? Fajar. Udah deh, Rahul. Udah deh, aman lah berarti lah. Nah, yang lainnya sudah saya anggap hadir setelah ngirim itu kan. Nah, ora, lah kan? Lah, yo see you, bye bye, dadah. Sampai HP, iya, dadah.